menciptakan waktu ini supaya menjadi perenungan buat kita semua. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maha suci Allah yang telah menjadikan di muka di atas langit ini berbagai macam galaksinya, buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan dari situ keluar percikan cahayanya, ada matahari, ada bulan yang terang-terang di malam hari menyinari kita semua. Dan begitulah, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar, Allah yang menciptakan malam dan siang, khilfah, bergantian berjalan. Sekarang kita sudah berada akhir malam, mau masuk pagi, sebentar lagi matahari menyinari kita. Berjalan, nanti ketemu lagi malam, masuk maghrib, terus berputar begitu. Coba bayangkan Bapak Ibu bagaimana kalau tidak ada waktu hidup ini. Dan Allah ketika menciptakan waktu ini banyak ibrah. Liman arakara, ini di akhir surat Al-Furqan itu. Dia Allah telah menciptakan siang dan malam bergantian. Liman arada ayyadzakkar, itu berlaku bagi orang yang mau merenungi, mau mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf, karena kita tidak bisa merasakan kebesaran Allah dalam hati kita. Ini sekarang kita ketemu tanggal 26 Dzulqa'dah sekarang ini. Saya masih ingat betul, ini Ibu, saya tidak kesini subuh. Sudah 4 bulan. Karena pertemuan saya terakhir bulan Januari. Sekarang lewat Februari, lewat Maret, lewat Ramadan, April lewat, sekarang Mei. Kalau kita mengikuti amanah miladi ini, waktu berjalan. Ada tidak Pak perenungan buat kita? Kira-kira, terutama saya pribadi, berjumpa dengan jenengan di akhir Januari 4 bulan yang lalu, sekarang ketemu lagi, apa yang sudah kita perbuat buat agama ini? Semakin dewasa tidak kita ini, semakin mendekat tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah, perjalanan waktu seperti ini, liman arada ayyadzakkara, itu berlaku bagi orang kalau dia sadar memenuhi betul perjalanan waktu ini. Tiba-tiba umur bertambah, sementara amal soleh kita biasa-biasa saja. Pertambahan jumlah umur ini sebenarnya kalau kita sadar, kita ini menuju pada satu titik kematian. Jadi waktu yang kita lalui ini, kita mendekati ajal. Jatah hidup kita berkurang. Jatah hidup kita berkurang. Ada tidak Bapak perenungan seperti itu? Repotnya bertambah umur, bertambah jadi maksiatnya. Bertambah umur, bukan semakin sadar bahwa kita ini mau mati dan tidak menyiapkan diri kita untuk mati. Bertambah umur, justru HP yang kita pegang, yang ditonton ya begituan. Ada yang game,
yang lihat drakor, drama Cina, sekarang banyak pewarna ibu-ibu, apalagi dan lain sebagainya. Jujur, ayo kita merenung ya mas kalian. HP yang kita pegang mana lebih banyak Pak? Kita lihat Quran, melihat YouTube pengajian, atau YouTube artis yang sedang selingkuh, atau bagaimana? Ini umur TV-nya lihat saya berjalan waktu seperti itu. Jadi kalau merenung seperti itu Bapak, sampai kita mati, kuliah ini juga tidak akan itu di rumah di tiap kamar ada tuh. Karena nggak ada saya setel. Liman arada ayat dzakar kata Allah. Itu berlaku bagi orang yang mau mengingat. Bagi saya maaf ya. Siapa saya ini? Mau kemana saya ini? Maaf ya. Sehingga hari-harinya waktu yang dia lalui ini, dan sekarang kita berada di 26 Dzulqa'dah seperti ini, saya tidak mau santai. Saya harus menyiapkan diri saya untuk persiapan kematian ini. Anak-anak itu yang ada game-nya. Atau bagi orang yang mau dan pandai bersyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur betul ya mas kalian. Tadi bangun, saya pegang, saya menyadari, oh, hidup lagi. Berarti Allah percaya. Satu hari ini Pak, ini hari Sabtu ya. Tidak tahu apakah besok Ahad saya bisa hidup. Allah alam, mudah-mudahan bisa hidup. Dan harus optimis hidup. Ya, berarti Allah masih percaya kepada saya untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Amin. Saya tidak akan menyia-nyiakan. Alhamdulillah pagi ini saya berjumpa dengan jenengan, bersilaturahim. Yang silaturahimnya dikemas dulu untuk menghamba kepada Allah, sujud ruku, bisa melaksanakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tidak langsung pulang, bertahan. Ayo niatkan semua jemaah sekalian, duduknya kita ini kita ingin haji dan umrah. Kan begitu kata Nabi. Orang kalau salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduknya bisa duduk saja Pak. Asal jangan pegang HP. Ya, maksud saya jangan menerima komunikasi di luar dan kita tidak keluar. Pastikan ketika sudah niat iktikaf jenengan murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita ibadah kolosan bersama-sama seperti ini, ngaji bersama. Sampai nanti matahari terbit, kata Nabi, "Faka'anna ma'adda hajjatan wa umratan tamatan." Seakan-akan orang itu naik haji dan umrah sempurna. Alhamdulillah. Ini maksud saya dengan liman arada ayyadzakara atau arada syukura, perlu perenungan terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sehat, tidak sakit, tidak greges, tidak panas, tidak pusing, ya ketemu dengan orang-orang saleh, bisa silaturahim, bisa merasakan perintah Allah. Terus begitu Bapak. Baru disebut nanti di situ wa ibadur rahman. Dan begitulah karakter ibadur rahman itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yamshuna 'alal ardi husnuka. Kemudian bagaimana menggunakan waktu ini masyaallah muslimin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau merenung lagi, jadi saya mau mengangkat momentum saja. Hidup ini jenengan nanti tegak Pak, nggak akan sia-sia, penuh optimisme. Kalau mengkaitkan segala sesuatunya untuk Allah. Allah dari perjalanan waktu ini, apalagi di dalam surat Taubah ya, ayat 36 itu, dari 1 tahun ini ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, dan kita tinggal di bumi ini dan dipercaya oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Bumi ini Pak bisa semangat ya karena kita bukan binatang yang menyematkan. Ada
dinamika seperti ini, ada kehidupan yang kita, karena kita ada masjid. Siapa yang membangun masjid? Ya kita manusia. Ada rumah sampai tinggal, siapa yang bangunnya? Kita manusia. Buat jalan, mafia jalan dan lain sebagainya, kita semua manusia. Ada yang kemudian memakmurkannya, ada pula yang menghancurkannya. Itu manusia. Dan kita tidak termasuk orang yang menghancurkan dunia ini. Ada yang perang dan lain sebagainya. Kita hampir tidak ada perang, Pak. Kalau jadi merenung perjalanan waktu ini dari 12 bulan dalam 1 tahun ini ada 4 bulan mulia, dan tolong disadari, difahami dan diyakini jenengan saat ini berada di bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia. Ya. Itu 3 bulan berturut-turut sekarang ini. Saya katakan tadi, Dzulqa'dah sudah berada di pekan terakhir ini. Nanti puncaknya itu di Dzulhijjah. Nanti ada lagi awal bulan berturut-turut. Yang satu diletakkan 1 bulan menjelang Ramadan yang Rajab, supaya kita lewati semua. Coba ini Pak pentingnya di man arada ayat dzakar. Kenapa Rajab diletakkan 1 bulan menjelang Ramadan? Dan Rajab menyendiri Pak, Rajabul Mudhar kata Nabi. Menyendiri sengaja oleh Allah supaya jangan ada persiapan pemuliaan ini, pemuliaan diri ini. Dan bulan ini, karena 1 bulan berikutnya jangan akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia lagi, Ramadan, supaya kita lewati semua. Subhanallah ya. Saya hanya berdoa dan mainkan doa itu terus Bapak ya. Mudah-mudahan proyek Allah Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini modal Bapak. Dengan 1 bulan penuh berpuasa, 1 bulan penuh salat malam, 1 bulan penuh membaca Al-Quran, 1 bulan penuh doa-doa terbaik kita lantunkan kepada Allah, 1 bulan penuh banyak berita bersadaqah, ngasih takjil, 1 bulan penuh memakmurkan masjid, hobi masjid ini dijadikan rumah kedua kita. Ini kan luar biasa. Dan dimukadimai dengan bulan mulia Rajab ini. Artinya apa? Kita secara pribadi ya mas kalian, telah diformat oleh Allah menjadi manusia yang kembali kepada asal kejadiannya itu, fitrahnya itu, fitrah Allah. Allati fatara an-nas 'alaiha. Tidak dari khalqillah. Tidak ada Pak yang bisa menyerupai suasana seperti ini. Jenengan harus bangga menjadi umatnya Muhammad tiap tahun secara pribadi telah digembleng mengikuti proyek Allah, penatarannya Allah. Kalau dalam bahasa Al-Baqarah 183 itu la'anakum tattaqun, menjadi manusia yang sempurna, yang utuh, yang menyempurnakan Allah karena jenengan pada respon perintah Allah. Oke, berjalan ini Pak 1 bulan, disempurnakan di bulan Syawalnya, dan hablum minanas kita kuat ya. Ada silaturahim, ada halal bihalal, ada apa? Haflah silaturahim antar keluarga, antar institusi di masjid. Wah, saya merasakan sekali itu. Saya secara pribadi Bapak, itu di sini ya, kemudian ke Jember, kemudian ke Asem Bagus, Gondrong, Bondowoso, ke Suki, terus datang ke sini ke Madura, Sumenep, Pamekasan, dilewati semua. Kita banyak keluarga di situ. Setelah itu nyambangi anak saya ke luar pulau, ke Bali, dan lain sebagainya. Udah Pak, pulang ke sini disibukkan lagi Pak, pengajian halal bihalal, nyambungkan silaturahim di antara kita, biar ada keseimbangan. Alhamdulillah. Ini Pak makna liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Subhanallah, 1 bulan setelah Ramadan dipertemukan Pak dengan 3 bulan mulia berikutnya. Jadi sebenarnya ini 6 bulan berturut-turut ya. Rajab, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, apa? Syawal, terus ketemu lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Luar biasa itu. Dan jenengan
sekarang ini yang khusus yang 3 bulan berturut-turut. Nah ini biar kita semua yadzakkaru aw arada syukura, mau merenungi dengan benar. Ini Pak, kita tidak mau main-main di 3 bulan ini. Memang kalau kita bicara bagaimana bentuk pemuliaan amal yang paling dimuliakan oleh Allah di bulan 3 bulan ini, yaitu amal paling mulia adalah melaksanakan ibadah haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang sudah kalian ketahui semua. Ya sekarang ini Pak, 3 bulan mulia ini. Mudah-mudahan semua bisa naik haji semua, insyaallah ya. Saya jadi teringat bahasa guru saya Bapak. Jadi ini seharusnya bagi yang punya ingin menyempurnakan rukun Islam. Haji ini kan rukun Islam ya. Rukun ya, rukun. Rukun Islam mereka ada 5-nya. Ini yang 3 semua kita laksanakan sudah. Syahadat sudah, salat sudah, puasa kemarin juga sudah ya. Tinggal apa? Zakat. Insyaallah kita sudah latihan dengan sedekah infak ya. Jadi sampai ketika bersedekah atau berinfak, niatkan, ya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rukun Islam yang sebenarnya. Ini latihan bagi saya untuk bisa mengeluarkan zakat. Semangat kita Pak, mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Halo? Semangat kita, semangat apa? Mengeluarkan zakat. Rukun Islam Pak. Saya ingin sempurna Islam saya ini. Jadi semangatnya memang semangat tidak mau nganggur. Semangatnya semangat ingin kaya, ingin berkecukupan, ingin mendapatkan harta sehingga dengan saya punya harta saya bisa mengeluarkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat saya melaksanakan hukum Allah, rukun Islam ini. Indah kalau kita dilakukan. Setelah itu apa? Naik haji. Haji ini juga bagi yang mampu, berarti kita disuruh oleh Allah untuk jadi orang mampu. Karena itu logikanya Pak. Nah, caranya bagaimana? Salah satu caranya pastikan sampai Pak 3 bulan ini tiap hari seharusnya Pak. Ya Allah, takdirkan saya. Ya, saya ingin memuliakan 3 bulan ini untuk melaksanakan syariatku yang paling mulia. Sekaligus juga bentuk penyempurnaan rukun Islam saya. Orang kalau sudah haji sempurna sudah keislamannya. Ya Pak, orang kalau sudah haji sempurna Pak. 5 rukun sudah dilaksanakan semua. Jadi semangat kita tinggal 2 ya, semangat mengeluarkan zakat dan semangat pula apa? Naik haji. Mudah-mudahan kita semua sebelum meninggal dunia bisa naik haji insyaallah. Dan pastikan Bapak, tiap hari di 3 bulan mulia ini doa sama Allah. Nah, saudara, 3 bulan ini kita semua tahu kan haji itu ritual akan perjalanan ritual potret keluarga ideal Nabiullah Ibrahim, Hajar dan putranya siapa? Ismail. Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Abu Tauhid, pelopor Tauhid. Ini satu-satunya manusia Pak, karena mencari Allah, mengesahkan Allah, sampai rela dirinya dibakar oleh kaumnya itu. Dan orang bertauhid itu gelisah terus melihat umat bermasalah. Tidak hanya memikirkan dirinya orang tauhid. Ibrahim itu Pak, ini muhajir ila rabbi, sampai rela mengorbankan, meninggalkan keluarganya demi cintanya kepada siapa? Allah, melaksanakan perintah Allah. Main-main. Saudara sekalian kita yang jemaah kalian, para muhajir semua meneladani sosok Ibrahim yang orientasi hidup kita Allah segala-galanya. Inna salati apa? Wa nusuki wa mamaya Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini kata-kata Ibrahim ya. Ibrahim Pak yang menyampaikan itu. Sampai Imam Syafi'i menjadikan kata-kata ini sebagai muqaddimah salat kita Pak.
doa kita ya. Kalau kita dulu ketika kita pada Syafi'i kata begitu ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma minal musyrikin inna salati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mamati Allahu akbar lillahi rabbil alamin. Salat yang saya laksanakan wa nusuki, besok nusuk ya, apa nusuk itu? Pengorbanan, penyembelihan, ibadah ini. Wa mahyaya, hidupku, hidup ini, wa mamati, dan matiku ini lillah rabbil alamin. Itu siapa orang? Untuk Allah. Allah akbar ya Allah. Ini tiap tahun Bapak dipertemukan lagi seperti ini. Artinya apa? Kalau proyek Allah di bulan Ramadan itu dimukadimai dengan bulan mulianya Rajab, cukup 1 bulan saja Pak memformat kita secara pribadi. Oke? Dipertemukan lagi 1 bulan setelah Ramadan. Kalau tadi Pak 1 bulan menjelang Ramadan, sekarang 1 bulan sesudah Ramadan ketemu dengan 3 bulan berturut-turut. Kalau aja Pak 1 bulan saja Pak ya, ini sekarang 3 bulan berturut-turut. Apa targetnya? Ingin memformat bukan pribadi lagi Pak, tapi keluarga kita ingin diformat oleh Allah untuk menapaktilasi, mengikuti langkah-langkah potret keluarga ideal dalam kehidupan umat manusia dan menjadi kebanggaan Rasulullah sampai diakui syariat Ibrahim, syariat kita juga, ritualnya Ibrahim, ritualnya kita juga, dan dijadikan rukun Islam. Ini siapa Pak? Ini sebenarnya syariat, bukan hanya syariat Islam Pak. Semua agama begitu. Musa itu kan setelah Ibrahim Pak. Makanya jangan kaget yang pernah ke Palestina. Nanti biasanya Pak disuruh ziarah turun apa namanya city tournya itu masuk ke Hebron. Ya, nanti di situ ada satu masjid namanya Masjid Ibrahim Pak. Itu masjid, tempat itu dipakai 3 agama. Kalau Jumat, ada Jumatan kita sekarang. Saya masuk loh. Coba kalau masuk itu bertahap-tahap Pak. Ketat karena dikuasai oleh siapa? Israel coba sekalian. Ya. Itu jangan masuk. Kalau Jumat itu Jumatan. Besok ke Sabtu dipakai oleh saudara kita orang-orang Yahudi. Di tempat yang sama. Hari-harinya dipakai umat Nasrani. Ya, kayak aja. Sabtunya jadi sinagog, Jumatnya jadi masjid. Ini tempat diakui oleh 3 agama. Jadi kalau salah komunikasi Pak Covid itu mudah. Nanti kalau kesana itu saya cuma tidak sampai seminggu dari sana cuma 5 hari. Saya ingin minimal 10 hari ingin tahu itu bagaimana perbuatan Nabi Ibrahim di sini. Dan di tempat itu ada kuburannya Nabi Ibrahim dengan istrinya Ibunda Sarah. Kemudian ada kuburannya Nabi Syuaib dengan istrinya Rabi'ah. Tidak Rebeka pakai bahasa Rebeka itu Rabi'ah nyaman kalian. Kayak gitu. Seharusnya ini haji ini Pak. Semua agama. Cuma kalau dia semua agama mengikuti sadar, ya pasti ujung-ujungnya kembali kepada Islam. Karena agama ini Pak satu rentetan. Puncaknya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena semua nabi itu misinya sama, misi tauhid. La ilaha illallah. Beribadah kepada Allah walaupun metodologi syariatnya yang berbeda-beda. Ya, untuk umat Bani Israel itu dimulai dengan suruh Ibrahim, suruh Musa, kemudian muncul Zabur, muncul
semua kitab ini itu semuanya tertera dalam Al-Quran ya, Pak, sekali. Bahkan kalau tidak ada Al-Quran, Pak, sudah habis, Pak, posibilitas kitab-kitab mereka semua. Antum kalau baca Al-Quran itu sampai ada surat namanya surat Maryam ya, berbicara tentang bagaimana Maryam dan putranya Nabiullah Isa alaihissalam. Surat Yusuf, surat Ibrahim, tidak main-main, Pak. Ya, luar biasa, penuh lengkap ya, yang digambarkan oleh kitab suci kita. Karena kita tidak menafikan keberadaan perjuangan nabi-nabi sebelum kita ini. Wa inna fi qasasihim la'ibrah, dan kisah-kisah mereka itu ada pelajaran dahsyat bagi kita semua. Apalagi kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik lagi Bapak. Satu bulan sudah kita lewati Ramadan yang dimukadimah dengan Rajab sekali lagi. Satu bulan setelah itu ketemulah dengan 3 bulan ini yang sebenarnya Allah ingin melaksanakan lagi format kita. Cuma tidak format pribadi tapi format keluarga. Saya berani mengatakan Bapak Ibu, 3 bulan ini adalah 3 bulan bulan keluarga. Bulan menata kembali kehidupan rumah tangga kita untuk meneladani, mencontoh apa yang diperbuat oleh siapa? Keluarga Ibrahim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لكم. Ini luar biasa ya. Al-Mumtahinah ayat